1101 jam pasir, 15. Gu Qingqing tidak ingin melihat mereka berdua berdekatan. Setiap kali ada Su Zipei di sisi Leng Xicheng, ia akan selalu merasa tidak tenang. Kamu di mana? Aku akan menunggu di samping dan tidak mengganggu kalian, jadi kalian bisa bekerja. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, ia berhenti sesaat dan baru menjawab, aku akan pulang secepat mungkin. Pertemuan dengan pemimpin dari provinsi bukanlah hal kecil, apalagi beliau memiliki kekuasaan yang tinggi di sekitar sini. Lagi pula pertemuan kali ini juga lebih formal, kemungkinan besar akan ada polisi nanti di sana. Dan Gu Qingqing memang kurang cocok untuk ikut serta dalam acara kali ini. Bukan hanya kurang cocok, tapi bahkan Gu Qingqing tidak boleh sampai tahu mengenai hal ini. Namun kata-kata Leng Xicheng ini telah menyakiti hati Gu Qingqing. Padahal semalam Leng Xicheng masih bertanya kepadanya, mau ikut mereka ke lokasi atau tidak, ia cukup melihat mereka bekerja dari jauh saja. Tapi kini ia bahkan tidak diperbolehkan untuk ikut lagi. Su Zipei adalah wanita yang sangat mengerikan, hanya dalam waktu setengah hari ia sudah dapat membuat Leng Xicheng yang tadi pagi masih mencurigainya segera berubah sikapnya. Gu Qingqing pun ragu, apakah dirinya bisa menang? Apa ia bisa menjaga hati Leng Xicheng agar tidak direbut Su Zipei? Aku ingin pergi. Gu Qingqing lalu berkata dengan lembut, aku ingin melihat tempatmu bekerja. Aku sudah terkurung di wisma beberapa hari ini, aku sedikit bosan. Leng Xicheng masih mengerutkan keningnya. Sejak mereka tiba di sini, selain hari pertama menemani Gu Qingqing ke pabrik, selain itu istrinya itu memang hampir tidak pernah meninggalkan kamar. Karena ia sibuk, jadi jarang memiliki waktu untuk menemani Gu Qingqing. Apalagi wanita itu tidak punya teman di sini, pantas saja dia bisa merasa bosan. Aku segera pulang, nanti mungkin hanya makan saja, jadi tidak akan lama. Nanti setelah ia pulang, mereka sudah bisa bersantai di pantai. Tapi sekarang aku sangat bosan dan lapar. Aku juga tidak begitu suka makanan di sini, aku mau makan enak di luar, ayo temani aku. Gu Qingqing jarang-jarang manja kepadanya, apalagi tiga kata terakhir itu, ayo temani aku, merupakan kata paling lembut yang pernah Gu Qingqing ucapkan padanya dalam beberapa tahun ini. Mendengar ucapan manja Gu Qingqing, Leng Xicheng pun lemas, ia hampir menyuruh supirnya putar balik untuk menjemputnya, namun ia tahu kali ini bukan hanya sekedar pertemuan biasa, ia pun hanya bisa bilang, nanti aku akan ke sana bersamamu setelah aku pulang. Gu Qingqing pun kecewa. Kalau begitu kalian di mana? Bagaimana kalau aku sendiri yang ke sana? Aku janji, aku pasti tidak akan mengganggu kalian saat kerja, aku akan melihat dari samping saja, kalian bisa terus bekerja, aku tidak akan mengganggu. Leng Xicheng terdiam sejenak, beberapa saat kemudian baru ia bilang, aku tidak bisa mengatakannya. Meskipun suara Leng Xicheng terdengar lembut, namun Gu Qingqing tetap merasa pria itu tidak ingin membawanya, karena Su Zipei ada di sampingnya. Leng Xicheng bersikap semakin lembut, namun hati Gu Qingqing malah semakin sakit. Apa saja yang kamu lakukan hari ini? Kenapa tidak boleh bilang? Bukannya kamu bilang setelah dari rumah sakit, pekerjaanmu sudah selesai. Bukannya kamu juga bilang mau bersantai di pantai. Leng Xicheng terdiam sesaat, pertemuan kali ini bersifat rahasia, jadi tidak boleh mengatakannya kepada siapapun. Ditambah lagi, Gu Qingqing juga tidak mengerti masalah lapangan, hanya akan membuatnya khawatir jika memberitahunya. Leng Xicheng berpikir sebentar kemudian menggelengkan kepalanya, aku akan pulang secepat mungkin, nanti aku akan menyuruh sekretaris Cheng mencarikan 1-2 orang untuk menemanimu jalan-jalan. Kamu harus makan siang, kalau restoran di Wisma tidak enak, pesanlah yang lain, kondisi lambungmu tidak baik, jangan sampai kelaparan. 1102 jam pasir, 16. Gu Qingqing hampir saja mau bertanya dengan nada meragukan, kenapa dia membiarkan Su Zipei satu mobil dengannya. Apa karena mobil Mercedes Su Zipei terlalu mencolok sehingga harus ganti mobil yang sederhana dan tidak menarik perhatian. Tetapi ia tidak menanyakan apapun. Ia tahu, jika Leng Xicheng tidak ingin mengatakan satu hal, mau dipaksa seperti apapun, pria itu tidak akan pernah memberitahunya. Bahkan mungkin pria itu malah akan marah padanya. Tangan yang memegang ponsel melonggar dan mengerat lagi, pada akhirnya Gu Qingqing juga tidak tahu harus bicara seperti apa lagi, jadi perlahan ia bilang, oke. Sementara itu, saat Leng Xicheng mendengar Gu Qingqing setuju, ia pun menghela napas lega. Gu Qingqing jarang-jarang manja kepadanya, mungkin wanita itu memang sudah sangat bosan di dalam wisma. Mereka tidak mengumumkan hubungan mereka, dan beberapa hari ini ia juga sibuk, tidak punya waktu untuk menemaninya. Setelah Su Zipei datang dan menjadi partnernya untuk sementara waktu, tidak baik juga jika Gu Qingqing ikut datang dan menjadi pusat perhatian. Kini Gu Qingqing sedang berada di luar kota dan tidak punya kenalan, apalagi di luar hanya ada pabrik, bukan hanya bosan saja, bahkan kadang-kadang ada wartawan di sana, pasti akan sangat merepotkan jika sampai terpotret. Memikiran hal itu membuat suara Leng Xicheng semakin melembut, makanlah dulu, istirahat yang baik, tunggu aku pulang. Gu Qingqing tak tahu harus bicara apa lagi, ia hanya bisa mengaitkan sudut bibirnya, dan terpaksa menganggukkan kepalanya, iya. Mendengar jawaban tersebut membuat Leng Xicheng masih ingin mengatakan sesuatu, namun dari ponsel malah terdengar suara tut-tut karena panggilan sudah terputus.
Beberapa saat kemudian, tangan Bu Qingqing yang memegang ponsel baru turun perlahan, lalu menoleh dengan kaku ke arah jendela. Sebenarnya ia tahu, Leng Xicheng mungkin benar-benar ada masalah kerja sehingga saat ia belum sempat masuk, tapi sudah harus kembali ke mobil dan pergi lagi. Ia hanya tidak mengerti, kenapa ia sebagai istrinya sampai tidak boleh mengetahui masalah penting itu, dan malah pergi bersama Su Zipei. Walaupun hal ini sangat sulit diselesaikan, namun ia juga tidak bisa membantunya menyelesaikan masalah, dan juga tidak dapat memberikan pendapat yang berguna. Namun ia tetap berharap, minimal Leng Xicheng bisa memberitahunya, bukan sembunyi-sembunyi seperti ini, seperti menyembunyikan sesuatu darinya. Ditambah lagi dengan Su Zipei, sepertinya ia tidak bisa dengan mudah merusak kesan baik Leng Xicheng terhadap wanita itu. Ini baru pertarungan pertama mereka, jadi ia tidak akan menyerah. Ia pasti akan mempertahankan suaminya, melindungi keluarganya. Sementara itu di dalam mobil, ekspresi Leng Xicheng tampak sedikit suram karena ponselnya mati gara-gara habis baterai. Selain masalah kerja, masih ada Bu Qingqing yang menjadi alasan di balik ekspresi suramnya. Leng Xicheng bisa merasakannya dengan jelas bahwa Bu Qingqing sedikit lesu. Tetapi pertemuan hari ini lebih formal, selain pemimpin provinsi, katanya juga ada orang kalang atas yang lain. Mungkin mereka kira Su Zipei adalah partner bisnisnya, jadi wanita itu juga ikut diundang. Selain mereka berdua, tidak ada lagi yang diundangnya, sehingga ia tidak bisa memberitahu siapapun. Mengenai Bu Qingqing, rencananya selalu tidak berjalan dengan baik, selalu saja ada sesuatu yang terjadi. Ia selalu saja membiarkan wanita itu sendirian di sana, mau makan makanan enak saja tidak bisa. Leng Xicheng menyerahkan ponselnya kepada sekretaris Cheng untuk diisi daya. Setelah ponselnya diambil, ia baru bilang, aku ingat, sepertinya masih ada orang lagi. 30 menit kemudian, saat Bu Qingqing di dalam toilet, terdengar ada suara ketukan di pintu kamarnya. Bu Qingqing merasa aneh, perasaan, aku tidak memesan apapun. Sekarang ia di luar kota, tidak ada yang mengenalnya, siapa yang mengetuk pintunya. Ketika ia sedang ragu, dari toilet ia sama-samar mendengar suara seorang pria, ini aku. Siapa? Leng Xicheng. Bu Qingqing pun segera meloncat, sebentar. 1103 jam pasir, 17. Bu Qingqing bergegas ke depan pintu, dan ia masih sempat mengeluh ketika membuka pintu, kenapa baru datang. Tetapi, ketika ia membuka pintu, yang berdiri di luar adalah Li Ruizi. Li Ruizi juga barusan dapat sebuah panggilan yang mengutusnya untuk menyambut seorang anggota, dirinya tadi bahkan masih bercanda dengan bertanya, pria atau wanita. Ia benar-benar tidak menyangka, tamunya ini adalah Bu Qingqing. Li Ruizi sedikit senang juga bersemangat, apalagi ketika ia melihat Bu Qingqing mengenakan kaos pink yang terlihat kasual. Bu Qingqing bahkan sempat mengeluh kenapa baru datang saat membuka pintu barusan. Sebenarnya ia mengirimkan pesan, namun seperti yang dikatakan Bu Qingqing sebelumnya, wanita itu jarang membuka WeChat, jadi tidak dapat melihatnya. Karena tidak ada kabar dari Bu Qingqing, apalagi Li Ruizi sendiri juga sibuk bekerja, jadi ia pun tidak datang menemui wanita itu. Namun di luar dugaannya, ternyata Bu Qingqing begitu ingin menemuinya. Li Ruizi sedikit terlalu bersemangat, aku. Ketika Bu Qingqing melihat wajah Li Ruizi, ekspresinya pun segera menunjukkan kekecewaan, ia segera berkata, tunggu sebentar. Kemudian, pintu pun tertutup di depan mata Li Ruizi dan membuatnya terkejut. Tidak lama kemudian, Bu Qingqing membuka pintunya lagi, dan ia pun sudah mengganti baju menjadi pakaian yang lebih sopan, suaranya juga sudah tenang, maaf, kamu. Tadi Leng Xicheng bilang akan mencarikan seseorang untuk menemaninya, namun ia tidak menyangka bahwa orang itu adalah Li Ruizi. Li Ruizi pun tersenyum, percaya tidak, kalau kali ini aku datang mencarimu karena urusan pekerjaan. Tentu saja ia percaya, apalagi Li Ruizi ingin jujur kepadanya bahwa dia mencarinya karena pekerjaan, Bu Qingqing pun merasa sangat senang. Melihat Bu Qingqing menganggukkan kepalanya, Li Ruizi tersenyum lagi, tentu saja, aku sendiri sebenarnya juga pernah berpikir untuk mencarimu. Tapi 2 hari ini pekerjaanku banyak sekali jadi. Bu Qingqing menganggukkan kepalanya namun ia tidak melanjutkannya, sehingga percakapan mereka pun berakhir dalam sekejap. Mereka berdua mengobrol di pintu kamar Wisma, Bu Qingqing juga tidak punya niat mengundangnya masuk ke dalam. Di dalam kamar masih ada barang-barang Leng Xicheng, kurang bagus jika Li Ruizi melihatnya. Mereka berdiri di sana dengan canggung, sampai akhirnya Li Ruizi yang membuka mulut duluan, kamu sudah makan siang. Dari kemarin aku ingin mengajakmu makan makanan enak, apa hari ini aku bisa mengajakmu makan? Terima kasih, tapi aku tidak punya waktu, Bu Qingqing secara refleks mau menolaknya. Li Ruizi segera menambahkan, jangan menolaknya, ini adalah pekerjaanku. Kalau aku tidak bisa menyelesaikannya, gajiku bisa dipotong. Mendengar kata-katanya, Bu Qingqing pun mengatakan, begitu ya. Bu Qingqing tidak menyangka Li Ruizi adalah orang yang menerima utusan untuk menemaninya. Jadi, karena Leng Xicheng pergi dengan Su Zipei, dan takut Bu Qingqing bosan, maka ia pun mengutus Li Ruizi. Apakah Bu Qingqing terlihat begitu kesepian, sampai Leng Xicheng harus mengutus seorang pria menemaninya saat suaminya sendiri tidak bisa menemani? Tolonglah,
Teman lamaku, jangan seperti ini. Li Ruizi segera melipat tangannya dan sudah hampir melutut. Atau begini saja, aku yang akan mentraktirmu kali ini. Nanti waktu aku ke Yancheng, kamu bisa balik mentraktirku. Apa kamu tidak lapar? Aku tidak, kata lapar, belum sempat keluar, tapi perut Gu Qingqing sudah berbunyi duluan. Gu Qingqing kurang cocok dengan makanan di sini, sarapannya juga tidak banyak. Jam segini seharusnya ia sudah lapar, mendengar perutnya mengeluh, Li Ruizi pun tertawa. Sudah lapar rupanya, begini saja, masalah sore nanti baru kita bahas lagi, sekarang aku akan mentraktirmu makan siang dulu, setidaknya biarkan aku yang orang sini membawamu makan dulu, bagaimana? 1104 jam pasir, 18. Karena kondisinya sudah jadi seperti ini maka Gu Qingqing juga tidak akan peduli lagi, ia pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, mohon bantuannya kalau begitu. Tidak, tidak, Li Ruizi tersenyum, ada kesempatan untuk makan siang bersamamu adalah kehormatan bagiku. Karena mau makan, sudah pasti mereka harus pergi ke kota. Li Ruizi membawa mobil Beat-nya sehingga mereka pun tidak perlu naik kereta bawah tanah. Karena sudah setuju keluar makan, maka Gu Qingqing juga tidak akan dengan sengaja membuat suasana jadi buruk. Setidaknya di depan Li Ruizi, ia tidak terlihat terlalu bersemangat ataupun malu, namun juga tidak malas. Sepanjang perjalanan di dalam mobil menuju kota, Gu Qingqing duduk di sebelah pengemudi. Kalau Li Ruizi mengajaknya bicara, ia akan menolehkan kepalanya dan menjawab. Jika Li Ruizi fokus menyetir dan tidak berbicara, Gu Qingqing juga akan duduk diam tidak mengganggunya. Terkadang saat lampu merah, Li Ruizi akan menoleh ke Gu Qingqing yang bersandar di jendela mobil dan melihat keluar, cahaya matahari terlihat masuk menimpa wajahnya, membuatnya terlihat sangat indah. Tetapi ketika mau masuk kota, mungkin karena ada kecelakaan atau apa, jalan jadi macet. Li Ruizi mengemudi sambil melihat Gu Qingqing, mau makan apa? Aku apa saja boleh, suara Gu Qingqing terdengar tenang. Jangan begitu, kamu bisa makan pedas tidak, atau lebih suka makan yang lain? Li Ruizi menolehkan kepalanya ke Gu Qingqing. Apa saja boleh, Gu Qingqing tetap tidak begitu berselera makan. Kalau begitu coba masakan khas sini saja, tidak terlalu berminyak, segar dan tidak pedas. Ketika Li Ruizi mengemudi, ia bisa merasakan suasana hati Gu Qingqing tidak begitu semangat, sehingga ia pun mencoba untuk menarik perhatiannya dengan topik makanan enak. Di sini ada banyak restoran spesial, rasanya juga enak, apalagi restoran yang kemarin aku datangi, rasanya enak, suasananya juga bagus, atau kita ke sana saja. Boleh, terima kasih. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya. Sebenarnya kali ini Li Ruizi mendapatkan misi menemaninya makan, main dan belanja, sehingga semua pengeluarannya akan diganti. Tapi Li Ruizi tidak pernah berpikir mau meminta uangnya diganti saat makan di restoran ini, anggap saja ia mempergunakan kesempatan ini untuk mentraktir Gu Qingqing makan enak. Tetapi sepertinya posisi Gu Qingqing jauh lebih tinggi daripada yang dipikirkannya, kalau tidak, kenapa orang atas bisa secara langsung mengutusnya menjaga Gu Qingqing? Tentu saja, ia tidak pernah mencurigai hubungan Gu Qingqing dan Leng Xicheng, karena, bukannya Su Zipei ada di sini. Gu Qingqing diam, maka Li Ruizi mencari topik pembicaraan sendiri, kali ini kamu sudah ketemu senior Su Zipei, kan? Dia mungkin juga tinggal di Wisma. Mendengar nama Su Zipei, akhirnya Gu Qingqing bereaksi, ia menganggukkan kepalanya, kenapa? Dia cantik sekali, lebih cantik daripada dulu. Apalagi dia itu sungguh sangat cocok dengan senior Leng. Lebih bagus lagi kalau mereka berdua bisa pacaran. Gu Qingqing mengaitkan sudut bibirnya. Mungkin karena sudah banyak mendengar hal serupa dan banyak melihat kebersamaan dua orang itu, kini hatinya malah sangat tenang, iya. Mobilnya maju dengan pelan, ketika mereka mendekati restoran tujuan mereka, di sini sepertinya telah dikelilingi banyak orang. Li Ruizi merasa aneh, kenapa ramai sekali. Di sini terhitung pusat kota Nancheng, namun juga tidak mungkin seramai ini, kan? Ketika masih bingung, mobil-mobil di depan mulai bergerak, dan saat Li Ruizi hendak putar balik, Gu Qingqing jelas-jelas melihat dua sosok di sebuah restoran yang sedang dijaga di seberang jalan, mereka adalah Leng Xicheng dan Su Zipei. 1105 jam pasir, 19. Begitu melihat sosok mereka berdua, Gu Qingqing pun langsung menegakkan punggungnya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kenapa mereka bisa ada di sini? Bukankah Leng Xicheng bilang kalau hari ini ada masalah penting, bahkan dirinya pun sampai tidak boleh ikut. Leng Xicheng dan Su Zipei terlihat masih berdiri di luar restoran, sepertinya mereka baru sampai. Di depan tatapan mata banyak orang, mereka berdua terlihat sangat dekat, sepertinya sedang membicarakan sesuatu. Tidak lama kemudian, Sekretaris Cheng pun melapor ke Leng Xicheng, pria itu tidak menunjukkan banyak ekspresi, dan hanya mendekatkan kepalanya ke arah Su Zipei untuk membisikkan sesuatu, kemudian mereka pun masuk ke dalam restoran tersebut bersamaan. Kebetulan Li Ruizi ingin Li Ruizi membawanya makan di restoran yang sama. Melihat mereka berdua, Li Ruizi di dalam mobil pun berkata, tidak kusangka, senior Leng juga membawa senior Su ke sini. Meskipun ini adalah restoran paling enak di Nancheng, tapi sangat tidak mencolok, banyak orang lokal tidak mengetahuinya. Senior Leng pasti sudah menyelidikinya terlebih dahulu, baik sekali dia.
Lihatlah mereka berdua, begitu dekat dan mesra seperti dulu. Jarang-jarang Bu Qingqing menganggukkan kepalanya, mungkin karena sudah lama memendam perasaannya, ia pun menyindir, ia tidak mudah bisa terlihat mesra bersama seorang pria yang sudah menikah di hadapan banyak orang. Satu kalimat ini membuat Li Ruizi langsung merasa canggung. Awalnya ia hanya ingin menekankan bahwa mereka semua alumni dari satu universitas yang sama, masa pacaran yang polos itu sangat indah, namun sepertinya ia mengabaikan kenyataan bahwa Leng Xicheng sudah menikah. Sayang sekali, meskipun Li Ruizi jarang berinteraksi dengan Bu Qingqing, namun ia tetap bisa merasakan suasana hati wanita itu sedang buruk. Tapi kenapa? Sayang sekali, tapi kenapa ketika keluarga Su mengkhianati Leng Xicheng dulu, mereka tidak merasa sayang? Mungkin waktu itu mereka memang saling memiliki perasaan cinta, tapi apa hanya karena mereka pernah saling mencintai dan terlihat sangat serasi, maka seluruh dunia pun mengabaikan kenyataan bahwa Leng Xicheng sudah menikah, dan secara otomatis mengabaikan keberadaannya. Li Ruizi tidak menyangka ia bisa tanpa sengaja menusuk hati Bu Qingqing. Bukannya dulu Bu Qingqing tinggal di keluarga Su, hubungannya dengan Su Zipei juga lumayan bagus, kan? Kenapa sekarang jadi seperti ini? Memang sayang sekali, tapi mereka berdua betul-betul kelihatan sangat serasi. Jadi, menurutmu harus bersama karena terlihat sangat serasi. Kata-kata Bu Qingqing semakin tajam, meski terlihat sangat serasi. Leng Xicheng sudah menikah. Kalau Su Zipei bersamanya, apa bedanya dia dengan wanita di luar sana? Mau seberapa cantik, dan memiliki latar belakang baik, dia hanya selingkuhan. Atau menurutmu, pernikahan itu sama sekali tidak penting, dan menganggap hal yang mengotori kesucian pernikahan ini sebagai sesuatu yang harus didukung karena mereka serasi? Li Ruizi segera membantah, tidak, aku tidak mungkin begitu. Aku hanya merasa, mereka saling suka tapi tidak bisa bersama, jadi sayang sekali. Aku bukan mendukung mereka, aku hanya... Li Ruizi jadi pusing dan berantakan karena pertanyaan Bu Qingqing. Kebetulan saat ini mereka sudah masuk restoran, ia pun hendak memarkir mobilnya, namun dihalangi pelayan restoran. Li Ruizi segera berkata, kami datang untuk makan. Pelayan tersebut menggelengkan kepalanya, mohon maaf, siang ini restoran kami sudah dipesan. Dipesan, siapa lagi? Sudah pasti Leng Xicheng dan Su Zipei, dia kan selebritis terkenal, karena takut masuk berita jadi makan pun harus memesan restoran dulu agar tidak diganggu wartawan. Bu Qingqing menyindir sambil tersenyum, Leng Xicheng, iya. Hanya dia dan Su Zipei saja. 1106 jam pasir, 20. Pelayan restoran hanya tersenyum tanpa memberi jawaban. Sebenarnya para orang penting itu masuk lewat pintu belakang karena lewat pintu depan terlalu mencolok. Namun karena pelayan tersebut tidak menjawab, maka Bu Qingqing pun yakin kalau Leng Xicheng memesan restoran ini hanya untuk makan bersama Su Zipei. Leng Xicheng mana pernah menghiraukan perasaan para mitra, walaupun memang mau bekerja sama dan statusnya diangkat sangat tinggi, tapi tidak mungkin akan memesan suatu tempat hanya untuk seseorang. Namun kali pria itu tanpa pikir panjang sudah memesan restoran hanya untuk Su Zipei. Kita pergi saja, Bu Qingqing tersenyuman santai dan berkata langsung. Mungkin karena Li Ruizi sendiri juga merasa canggung, apalagi tadi Bu Qingqing baru saja menyebut Su Zipei dan Leng Xicheng berselingkuh, tentu saja ia akan segera pergi. Bagaimana kalau kita ke tempat lain saja? Ada sebuah restoran di dekat sini, masakannya juga sangat enak, bagaimana? Bu Qingqing menyender di tempat duduk mobil seraya menjawab, terserah. Li Ruizi menyetir mobilnya sampai ke restoran yang ia tuju, kali ini restoran tersebut memiliki tempat duduk kosong, jadi ia pun menghela napas lega. Ia membawa Bu Qingqing ke tempat dekat jendela kemudian segera memesan makanan. Setelah makanannya disajikan, mungkin untuk menghindari suasana yang canggung, Li Ruizi berusaha keras membicarakan keistimewaan masakan ini. Bu Qingqing juga sangat sopan, ia mencicipi semua hidangan sesuap, lalu meletakkan sumpitnya. Ia malah meminum arak putih yang disajikan restoran. Mungkin karena rasanya yang enak ditambah dengan sedikit aroma alkohol, membuatnya meminumnya seteguk demi seteguk. Setelah satu gelas, Li Ruizi memesan lagi sebotol, Bu Qingqing menuang untuk dirinya sendiri dan mulai menikmatinya sendiri. Bu Qingqing tidak pandai minum, minuman yang hampir tidak mengandung alkohol saja bisa membuatnya pusing. Li Ruizi juga tidak enak mau mengatakan apapun, Bu Qingqing sedang minum, dirinya sedang menundukkan kepalanya dan makan. Setelah ia makan sampai setengah, ia pun letakkan sumpitnya dan menemaninya minum. Beberapa tahun lalu, ketika mereka masih teman kuliah, Li Ruizi tidak pernah menyangka kalau Bu Qingqing memiliki pemikiran yang berat. Namun sekarang ia selalu merasa ketika ia melihat Bu Qingqing, wanita itu seperti diselimuti kabut, membuat orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Beberapa saat kemudian, akhirnya Li Ruizi membuka mulutnya, tidak enak. Bu Qingqing meletakkan gelasnya dan menggelengkan kepala, enggak, hanya saja, aku tidak lapar. Li Ruizi juga merasa segan, maaf. Tadi aku, bukan seperti itu maksudku, jangan memikirkannya. Aku yang salah, hari ini moodku kurang baik. Bu Qingqing sendiri juga tahu bahwa ia telah melampiaskan amarahnya pada Li Ruizi.
Sekarang kalau dipikir kembali, sebenarnya Li Ruizi lumayan baik kepadanya, tapi dirinya malah mengatakan hal seperti itu, ia pun menjadi malu. Tidak, aku sendiri yang tidak pandai bicara. Li Ruizi menggelengkan kepalanya kemudian menepuk depan dadanya. Aku adalah pria yang lurus, aku menentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perselingkuhan. Gu Qingqing pun tertawa. Li Ruizi melihatnya senyum, ia pun bertanya penasaran, ada sesuatu yang mau aku tanyakan padamu. Gu Qingqing heran dan berkata, silakan. Kamu, kenal dengan istri senior Leng. Satu kata ini membuat Gu Qingqing tertegun di tempat. Li Ruizi melanjutkan ucapannya, kamu pasti kenal, bahkan sangat kenal. Biasanya kamu tak pernah serius dengan masalah seperti ini. Juga tidak akan bicara seperti itu soal senior Leng dan senior Su. Aku dengar katanya istri senior Leng juga dari Universitas N, seangkatan dengan kita, kamu tahu. Mungkin karena kebanyakan minum, Gu Qingqing kali ini benar-benar menganggukkan kepalanya, aku kenal. 1107 jam pasir, 21. Kamu mengenalnya. Li Ruizi langsung bersemangat, ia pun maju mendekati Gu Qingqing, dan lanjut bertanya, sebenarnya siapa istri senior Leng? Apa benar seangkatan dengan kita? Jangan-jangan aku juga kenal dengannya. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya dengan ringan, Kamu serius? Dia benar-benar seangkatan dengan kita. Dan aku juga mengenalnya. Li Ruizi terlihat senang sekali, orang seperti apa dia? Siapa namanya? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya kemudian kembali meminum arak berasnya. Li Ruizi tidak menyerah, ia masih bertanya lagi, apa dia seperti yang digosipkan orang-orang di luar sana? Apa dia benar-benar dari keluarga miskin tapi bisa menikah dengan Leng Xicheng? Itu semua hanya karena keberuntungan saja. Jadi istrinya tidak pernah memperdulikan Leng Xicheng, dan membiarkannya mencari wanita lain di luar. Gu Qingqing sekali lagi menganggukkan kepalanya. Li Ruizi melanjutkan ucapannya lagi, jadi dia cantik tidak? Lembut, orang seperti apa dia? Orang seperti apa? Gu Qingqing baru mau menjawab, mungkin, dia adalah orang yang bodoh. Bodoh, apa maksudnya? Bukannya wanita yang menjadi istri Leng Xicheng sangat beruntung, atau bisa juga disebut orang yang sangat misterius, dan tidak dapat mengikat hati suaminya, sangat menyedihkan. Tetapi, apa maksud Gu Qingqing dengan menyebut wanita itu bodoh? Bukankah dia bodoh? Suaminya mencari wanita lain, tapi dia hanya bisa melihat dari samping dan tidak dapat mengatakan apapun, apalagi melakukan sesuatu. Gu Qingqing tampak tersenyum, ia lalu meletakkan gelas di atas meja, sebenarnya perasaanku sama dengan kalian semua. Aku rasa dia adalah wanita materialistis yang menyukai uang keluarga Leng, dan tidak akan melepaskan posisi Nyonya Leng. Dia berdiri di samping Leng Xicheng, jadi mana bisa dibandingkan dengan Su Zipei. Jangan bilang begitu, mau seberapa cocok senior Leng dan senior Su, hubungan mereka berdua juga sudah berlalu. Kini situasinya sudah berbalik, tadi Gu Qingqing yang menegurnya, kini malah sebaliknya. Menikah juga bisa cerai, sekarang sudah zaman modern. Memangnya apa itu pernikahan? Apakah pernikahan masih dianggap suci? Pernikahan hanyalah hubungan yang disahkan di atas selembar kertas saja. Mungkin karena kebanyakan minum arak beras, makanya Gu Qingqing sendiri merasa otaknya tidak dapat bekerja dengan benar. Kamu juga jangan bilang begitu, masih ada banyak pria bertanggung jawab. Seperti aku pria yang setia dan bertanggung jawab terhadap pernikahan dan hati wanita. Aku kalau suka seseorang, pasti akan setia, meskipun akhirnya mengalami konflik, aku juga tidak akan menyakitinya. Ketika Li Ruizi mengatakan ini, matanya menatap lurus ke arah Gu Qingqing dengan serius, seolah-olah ingin mengungkapkan perasaannya. Namun Gu Qingqing tidak melihatnya, tangannya mengambil gelas arak, dan matanya menatap lurus di kejauhan. Mungkin. Tidak peduli seberapa setia pria itu, sudah pasti itu bukan Leng Xicheng. Suasananya sunyi dalam sekejap, sebodoh-bodohnya Li Ruizi, ia juga tahu kini Gu Qingqing pasti sedang memikirkan seseorang, mungkin Mi Zining, mungkin mantan pacarnya yang satu lagi. Namun mau tidak peduli siapa yang dipikirkan wanita itu, sekarang statusnya masih sendiri, jadi ia tidak boleh membiarkan kesempatan ini lari begitu saja. Setelah berpikir sejenak, Li Ruizi ingin menciptakan lebih banyak kesempatan untuk bisa mendekatinya, sudah kenyang. Mau keluar jalan-jalan sebentar, untuk melancarkan pencernaan. Gu Qingqing hendak menggelengkan kepalanya, namun Li Ruizi mengatakan, kamu jangan sedih gara-gara masalah orang lain. Kita manusia harus bisa melihat ke depan. Bukankah perjalanan seberat apapun itu sudah berlalu? Perjalanan seberat apapun sebelumnya, sudah berlalu, Gu Qingqing mengulang kalimat ini kemudian ikut menganggukkan kepalanya, betul. Setelah membayar dan mau keluar restoran, Gu Qingqing tiba-tiba mendapatkan telepon, sesuatu telah terjadi. 1108 jam pasir, 22. Apa yang terjadi? Ini panggilan dari Lin Zui, selama beberapa hari ini, Gu Qingqing baru sekarang ini menerima telepon darinya. Nona Gu, kamu harus segera pulang. Suaranya terdengar sedikit panik, bahan untuk lomba kali ini sudah harus dikumpulkan hari Senin. Senin, bukannya dikumpulkan hari Jumat. Kenapa cepat sekali? Meskipun ia sudah melakukan beberapa kali perubahan di tahap akhir, namun ia selalu saja merasa ada yang kurang. Betul,
Jumat itu hari terakhir pengumpulan, tapi harus mendaftar dulu di hari Senin, dan harus orangnya sendiri yang daftar. Lalu, juga harus menyediakan video berdurasi 15 detik sebagai trailer untuk tim. Kamu sekarang di mana? Kalau kamu masih mau berpartisipasi dalam lomba ini, besok kamu harus pulang. Baiklah, aku sudah tahu. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya kemudian memutuskan panggilan telepon. Setelah makan siang, sekarang sudah sekitar jam 2 lewat, dan mungkin ia baru bisa sampai Wisma jam 3 lebih, belum lagi ia masih harus mengemasi barang-barangnya dan membereskan koper, lalu baru pergi ke bandara. Kalau dihitung-hitung, mungkin hampir jam 6 ia baru bisa sampai di bandara. Sementara besok sudah hari Senin. Kalau ia berangkat besok siang, sudah pasti tidak akan sempat, kalau mau pergi ia harus pergi sekarang. Gu Qingqing pun berdiri, ada sedikit masalah di perusahaan, aku harus segera pulang. Hah? Sekarang, Li Ruizi terlihat kaget, padahal ia baru saja bisa mendekati Gu Qingqing, dan masih ingin mengajaknya jalan-jalan bersama untuk memperdekat hubungan mereka. Tapi melihat raut wajah Gu Qingqing yang panik, dirinya juga tidak dapat mengatakan apapun, ia bahkan dengan polos menanyakan, apa tidak mau mengabari senior Leng dulu. Gu Qingqing menatapnya, sepertinya sedikit kaget. Kenapa ia harus lapor ke Leng Xicheng? Atau jangan-jangan Li Ruizi sudah mencurigai sesuatu? Makanya tadi dia terus bertanya mengenai istri Leng Xicheng. Li Ruizi tidak banyak berpikir, dengan polosnya ia berkata, dia kan atasanmu, lagi pula, bukannya kali ini aku juga menemanimu karena perintahnya. Ternyata begitu. Gu Qingqing pun menganggukkan kepalanya, akan kucoba meneleponnya. Sebenarnya Gu Qingqing sendiri juga sangat grogi, ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia mengganggu pertemuan Leng Xicheng dengan Su Zipei. Apakah pria itu akan marah, atau akan frustasi, atau mungkin akan merasa malu. Tetapi di dalam hati Gu Qingqing, ia sedikit menantikan reaksi Leng Xicheng. Ia merasa sedikit bersemangat karena memikirkan bahwa ia dapat menghancurkan pertemuannya dengan Su Zipei. Gu Qingqing berpikir sesaat, lalu mengeluarkan ponselnya, mencari nama yang diinginkannya, jarinya masih sedikit ragu namun akhirnya ia tetap menelponnya. Gu Qingqing duduk sambil menunggunya mengangkat telepon. Walaupun wajahnya tidak menunjukkan ekspresi lebih, tapi matanya terus menatap ke ponselnya, satu tangannya lagi juga mengepal dengan ringan di atas meja. Setelah menunggu selama beberapa detik, dari ponsel hanya kedengaran suara seorang wanita yang dingin. Mohon maaf, nomor telepon yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Tidak aktif. Tangan Gu Qingqing gemetar, apa maksudnya ini? Pria itu tidak ingin ditelepon dan diganggu. Ia berpikir sejenak, kemudian menelpon lagi ke sekretaris Cheng, nomornya aktif namun tetap tidak diangkat. Aneh sekali, biasanya sekretaris Cheng selalu membawa ponselnya, tapi kenapa tidak diangkat? Gu Qingqing menunggu 5 menit, melihat sekretaris Cheng masih belum membalas panggilannya, akhirnya ia menelpon supir, mana Presiden Leng. Nyonya, supir sedikit kaget, biasanya ia jarang mendapatkan panggilan telepon dari Gu Qingqing, beberapa saat kemudian baru menjawab, Presiden Leng masih membicarakan masalah pekerjaan di dalam. Urusan mengobrol dengan siapa, sebagai supir ia juga tidak pantas mengatakannya. Masih di dalam, Gu Qingqing mengaitkan senyuman mengejek, baiklah, katakan padanya, ada masalah penting yang harus aku urus, jadi aku pulang dulu. Suruh dia cepat membalas panggilanku. 1109 jam pasir, 23. Li Ruizi yang ada di depan Gu Qingqing terlihat sedikit bengong saat melihatnya memutuskan panggilan telepon. Qingqing, apa posisimu di grup Leng sangat tinggi? Kalau tidak, kenapa dia bisa menggunakan nada bicara seperti itu untuk berbicara dengan bawahan langsung Leng Xicheng? Gu Qingqing tidak menjawab, ia hanya menggelengkan kepala, aku harus segera pulang. Aku akan mengantarmu. Li Ruizi melihat raut wajahnya yang serius, ia pun mengira masalah Gu Qingqing sangat serius. Gu Qingqing pun juga tidak bicara panjang lebar dan menganggukkan kepalanya, oke. Setelah membayar, mereka pun segera kembali ke Wisma. Sepanjang perjalanan ini, baik Leng Xicheng, ataupun sekretaris Cheng, bahkan supir pun tidak memberikan kabar kepadanya. Tidak ada kabar, maka bisa membuktikan bahwa kini pria itu masih bersama Su Zipei. Mungkin Leng Xicheng tidak mau dirinya mengganggu mereka, atau mungkin, Menang benar sedang membicarakan hal penting. Namun entah mana yang benar, Gu Qingqing tetap harus pulang sekarang, lagi pula ia sudah berusaha menghubungi Leng Xicheng sebelumnya. Dari restoran menuju Wisma hanya memerlukan waktu setengah jam. Ketika Gu Qingqing sampai di depan kamarnya, Li Ruizi menyarankan, biarkan aku mengantarmu saja, di sini susah cari taksi. Gu Qingqing ingin menolaknya namun Li Ruizi kembali berkata, tugasku hari ini memang untuk menemanimu sampai sore. Siapa sangka baru selesai makan kamu sudah harus pergi. Kalau atasanku tahu aku sudah kehilangan kamu, kemungkinan besar gajiku akan dipotong. Setidaknya kita sudah makan bersama tadi, kamu tidak akan membiarkan gajiku dipotong, kan? Akhirnya Gu Qingqing tersenyum, namun ia tidak mengundangnya masuk ke dalam kamar. Li Ruizi juga menyadarinya, maka ia pun berkata sambil tersenyum, aku tunggu kamu di bawah, santai saja, tidak usah buru-buru. Waktuku masih banyak. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, kemudian masuk ke dalam kamarnya.
Bajunya sudah rapi, ia hanya perlu cukup mengemasi barang-barang lainnya saja. Tapi bagaimana dengan barang Leng Xicheng? Awalnya mereka sudah berjanji, setelah Leng Xicheng menyelesaikan pekerjaannya, mereka akan pergi berenang. Tapi siapa sangka, dirinya tetap kalah dari Su Zipei. Gu Qingqing berpikir sejenak, akhirnya ia memutuskan untuk membereskan barang-barang Leng Xicheng, yang perlu dirapikan, yang perlu dicuci, yang perlu dijemur, dokumen-dokumen juga ia bantu rapikan sesuai bagian departemen. Setelah menyelesaikan semuanya, ia meragu sebentar kemudian sekali lagi menelpon Leng Xicheng dan sekretaris Cheng, namun tetap sama, tak ada yang mengangkat. Ia menelepon lagi ke supir, jawabannya tetap sama, "Nyonya, Presiden Leng masih di dalam, saya masih di luar menunggunya." Baiklah, dari jam 1 sampai sekarang jam 3 masih di dalam, sebenarnya apa yang membuat Leng Xicheng sampai sekarang masih di dalam restoran? Apa dia sengaja berlama-lama? Supir menambahkan, "Nyonya, ponsel Presiden Leng ada di dalam mobil, sepertinya sedang mengisi baterai. Apa nanti aku perlu menyampaikannya saat dia selesai?" "Tidak perlu, biarkan saja dia bekerja, bagaimanapun pun kesempatan untuk bekerja sama dengan Kak Sipe juga tidak banyak." Gu Qingqing menyindir, kemudian ia pun memutuskan panggilan telepon tersebut. Tidak ingin pergi begitu saja, akhirnya ia memutuskan untuk mengirimkan satu pesan, memberitahu Leng Xicheng bahwa ada masalah yang harus ia urus, jadi ia pergi dulu. Ketika Gu Qingqing meninggalkan kamar bersama kopernya, dari pintu terdengar suara langkah kaki, bukan Leng Xicheng, melainkan punya seorang wanita. "Kak Zipei, aku sudah tiba di Wisma, kopermu sudah aku bereskan. Nanti Presiden Leng yang mengantarmu ke bandara." "Astaga, Kak Zipei, kalau begitu aku juga tidak akan mengganggu kalian lagi, selamat menikmati romantika bersama Presiden Leng ya." Leng Xicheng mengantar Su Zipei ke bandara, sedangkan dirinya malah diantar Li Ruizi. 1110 jam pasir, 24. Inilah celahnya, mau seberapa berusaha dirinya sejak 3 tahun lalu hingga sekarang, Leng Xicheng tetap akan selalu memilih Su Zipei daripada dirinya. Mungkin kepergiannya sekarang merupakan hal yang baik bagi Leng Xicheng. Gu Qingqing tidak memiliki banyak barang bawaan, ketika ia datang ke kota ini, ia hanya membawa tas kerja. Beberapa hari ini ia juga hanya membeli beberapa set baju saja. Kamar Su Zipei ada di sebelah, ketika Gu Qingqing keluar dari kamarnya, asisten Su Zipei terlihat masih membereskan barang-barangnya. Dibandingkan dengan dirinya, koper Su Zipei sangat banyak dan terlihat berat. Bahkan ada beberapa koper besar. Dirinya dengan Su Zipei bagaikan dua kutub pada timbangan kuno. Tidak, lebih tepatnya, dirinya dan Su Zipei serta Leng Xicheng bagaikan dua kutub pada timbangan kuno. Mereka berdua kalau berdiri berdampingan, meskipun kenyataannya Leng Xicheng sudah menikah, mereka tetap saja terlihat seperti pasangan yang serasi. Sedangkan dirinya, ia tak pantas berdiri di samping Leng Xicheng, apalagi berdiri di samping pria itu di depan umum. Namun, ia sama sekali tidak menduga, bahwa saat ia mengira kini dirinya sudah sangat emosi, tapi nyatanya ini hanya permulaan dari ledakan emosi yang sesungguhnya. Pada waktu yang sama, perjalanan menuju bandara. Jarang-jarang Leng Xicheng terlihat duduk tegak, sama dengan Su Zipei, ia juga duduk rapi sambil tersenyum elegan. Alasannya sangat sederhana, karena ada pemimpin yang duduk berhadapan dengan mereka berdua. Dibandingkan dengan Leng Xicheng, jadwal pemimpin tersebut hari ini jauh lebih padat lagi. Awalnya ia juga tidak berencana mau datang, jadi ia hanya punya waktu untuk makan siang saja. Malam ini masih ada hal yang perlu dilakukan pemimpin tersebut, namun karena permasalahannya masih belum selesai dibahas, sehingga Leng Xicheng dan Su Zipei pun mengantarnya sampai ke bandara. Karena status pemimpin tersebut, selain Leng Xicheng dan Su Zipei, hanya sekretaris terdekat dari pemimpin tersebut yang bisa satu mobil dengan mereka. Bahkan sekretaris Cheng pun tidak diperbolehkan untuk berada di dalam mobil ini. Sementara Su Zipei tidak masalah, apalagi ia juga mau ke bandara, lagi pula asistennya juga sudah membereskan barang-barang dan kopernya. Lagi pula, bisa mengenal lebih banyak pemimpin seperti ini juga bisa sangat membantu dalam bisnis keluarga Su. Leng Xicheng dan Su Zipei satu mobil dengan pemimpin, sementara sekretaris Cheng naik mobil Leng Xicheng dan mengikuti mereka dari belakang. Begitu masuk ke dalam mobil, supir pun segera memberitahukan masalah Gu Qingqing kepadanya. Kemudian ia baru sempat membuka ponselnya dan melihat, ada 2 panggilan tak dijawab. Sekretaris Cheng merasa sedikit aneh, biasanya Gu Qingqing kalau mau mencari Leng Xicheng hanya akan menelponnya sekali saja, tidak pernah 2 kali. Sekretaris Cheng pun bertanya pada supir, "Nyonya bilang apa tadi?" "Nyonya tidak bilang apa-apa, hanya tanya kapan Presiden Leng bisa menelpon balik. Lalu bilang dia ada masalah pekerjaan dan harus pulang duluan." Pulang, inti dari kata-kata Gu Qingqing juga kurang jelas, sekretaris Cheng pun segera menelpon Presiden Xia, "Hari ini kami meminta kalian mengutus seseorang untuk menemani karyawan kami, Nona Gu, apa sudah diproses?" Presiden Xia segera menganggukkan kepalanya, "Sudah beres, namanya Xiao Li, semalam Anda juga sudah melihatnya, dia teman kuliah Nona Gu." Sekretaris Cheng mengerutkan keningnya, berpikir sejenak, ia pun menelpon balik Gu Qingqing, "Nyonya, Anda mencariku." Yang ia tidak tahu,
Mobil Bu Qingqing kebetulan berada di dekat mereka, tepat di depan mereka. Di samping Bu Qingqing ada Li Ruixi, ia pun hanya bertanya, dia di mana? Masih bersama Kak Si Pei. Selanjutnya bab 1111 salah paham, 1.